teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Ayo, kabarnya gimana? Baik dong, pastinya. Pastinya baik. Gimana hari ini sukacita gak kok? Sukacita Pastinya dong. Sana sukacita nggak? Sukacita juga. Hmm. Nah karena itu, mari teman-teman kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ya, betul sekali. Karena kita semua hari ini bersukacita. Semuanya bersemangat ya. Semua bangkit berdiri. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam, sekali lagi. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan berkati kami yang akan semua supaya dapat mengerti apa yang diajarkan pada ibadah hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya yang nolong kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari? Tahu nggak sih? Emang kamu tahu? Tahu lah. Beneran? Beneran. Siapa coba? Namanya itu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua.
dan Tuhan kita semua juga dong pastinya. Nah, untuk itu teman-teman, kita mau bersukacita, bersemangat dalam memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita semua dan penolong kita. Betul enggak? Betul banget. Oke, kita mau bersukacita. Yuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, San, tadi San-San kan bilang bahwa Tuhan Yesus itu juru selamatnya San-San, Tuhannya San-San, dan selalu menjadi penolongnya San-San. Tapi dalam kehidupan kan mesti ada suatu permasalahan. Misalkan kalau San-San mengalami masalah, pergumulan, sakit, apakah San-San tetap cari Tuhan Yesus atau cari yang lain? Enggak dong. Kalau aku sih tetap setia sama Tuhan. Meskipun dalam keadaan masalah yang ringan maupun berat, aku tetap setia sama Tuhan. Nah teman-teman, San-San aja setia sama Tuhan. Tuhan pastinya juga setia kepada kita. Meskipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup kita. Benar gak, San? Betul. Jadi kita harus setia terhadap Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Yuk kita bersama-sama mau pujikan. Biarpun gunung-gunung beranjak. Betul, oke, yuk. Kita tetap bersukacita ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan sekali lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Jadi kita harus tetap mau setia sama Tuhan, cinta sama Tuhan selama-lamanya. Dan itu siapkan hati, dan kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya. Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, puji Tuhan. Minggu ini 21 Februari 2021 kita beribadah menyembah Tuhan di dalam Komisi Anak GKT Efrata Genteng Taman Firdaus dengan tema No God But One. Hanya ada satu Tuhan. Apa maksudnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup. Kita mengarahkan mata rohani kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam segala anugerah Tuhan, pagi ini kami anak-anak sekolah minggu Taman Firdaus boleh bersama-sama berbakti, beribadah, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau dengar-dengaran apa kata Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami sungguh boleh mengamini, meyakini, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa hanya ada satu Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, berkati hamba-Mu Leselina yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan setiap anak-anak yang di rumah masing-masing, kami boleh mengikuti ibadah ini dengan benar di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat gambar ini, siapakah dia? Siapa dia? Ya, Bapak ini adalah Bapak Musa. Terlihat jelas ketika Bapak Musa ini di dalam gambar Leselina memegang dua loh batu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi pada waktu itu?
Ternyata Bapak Musa itu ada di atas Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan. Dan bangsa Israel yang ada di bawah gunung sudah mulai umek, mulai ribut. Duh, mana ya Bapak Musa ini kok enggak turun-turun, di atas terus. Lalu kami dibiarkan tergeletak seperti ini. Anak-anak, orang-orang Israel ngomel, orang-orang Israel menggerutu, dan mereka datang kepada Bapak Harun. Bapak Harun, mana ini Bapak Musa? Kok gak turun-turun dari atas gunung? Dan apa yang terjadi? Bapak Harun berkata kepada bangsa Israel, kumpulkan, tanggalkan semua anting-anting emas yang dipakai, ya. Baik itu oleh istrimu, oleh anak-anakmu perempuan laki-laki, siapapun yang pakai anting-anting emas, tanggalkanlah itu lalu kumpulkan. Itu kata Bapak Harun. Dan Bapak Harun setelah orang-orang Israel mengumpulkan emas-emas itu, anting-anting emas itu, sama Bapak Harun dipahat anak-anak. Dan setelah dipahat, dikumpulkan, apa yang terjadi? Wah, jadilah patung anak lembu emas. Dan setelah itu Bapak Harun berkata, bangsa Israel, inilah Allahmu yang telah memimpin engkau keluar dari Mesir. Wah, orang-orang Israel bersuka cita, mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari, mereka menyanyi-nyanyi. Ini anak-anak patung lembu emasnya. Kau tahu? Semuanya terdiri dari emas. Dan orang-orang Israel menari-nari bersorak-sorak di bawah patung itu. Bahkan yang lebih celaka lagi, Harun meletakkan mezbah di depan patung lembu emas ini. Dan apa yang terjadi di atas gunung? Allah murka, Allah marah. Allah berkata kepada Musa, Musa, kau lihat bangsa yang kau pimpin keluar dari Mesir. Mereka telah menjadi rusak, rusak akhlaknya, rusak moralnya. Mereka sudah tidak percaya kepadaku, mereka sudah tidak menyembah kepadaku. Lalu Musa berkata, Allah, kau tahu bangsa Israel, umat pilihanmu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau Allah yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Masakan engkau akan menghukum mereka? Anak-anak, terjadi dialog antara Allah dengan Musa. Dan memang sepanjang sejarah abad, hanya Musa lah seorang tokoh yang bisa berhadapan muka dengan Allah. Nah, setelah itu Musa turun. Musa menangis. Musa meminta ampun kepada Allah, pengampunan terhadap umatnya, umat Israel yang telah berdosa terhadap Allah. Dan apa yang Musa lakukan? Ketika dia turun pun dia membawa 2 loh batu. Dan 2 loh batu itu diangkat, dibanting, dipecahkan oleh Musa. Sebagai tanda Musa pun marah kepada Harun dan kepada umat Israel. Dan setelah itu anak-anak, Musa bertanya kepada Harun kakaknya, Harun, apa yang telah engkau lakukan? Lalu Harun menjawab, Musa, engkau tahu bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel meminta kepadaku, mengapa engkau tidak turun-turun dari atas gunung?
Dan itu membuat saya berkata, kumpulkan anting-anting emasmu. Dan setelah itu aku memahat patung anak lembu emas ini. Dan mereka datang untuk menyembah patung emas ini. Anak lembu emas ini. Dan Musa berkata, engkau sudah melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Keluaran 32 ayat 7 sampai 14. Apa yang menjadi dosa dari bangsa Israel adalah ketika mereka membuat dan menyembah patung anak lembu dari emas itu. Dan yang terjadi kemudian, Musa naik lagi ke atas gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah. Dan Musa memohon pengampunan atas dosa umatnya, umat Tuhan dari Tuhan sendiri. Anak-anak, kalau kita ketahui, dosa itu adalah semua orang telah berbuat dosa. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Anak-anak juga ketahui kisah tentang domba yang hilang. Ada 100 domba, 1 hilang. Yang 99 ditinggalkan. Tuhan mencari yang 1 orang. Demikian juga kisah dirham yang hilang. Ada 10 dirham, 1 hilang. Yang 9 ditinggalkan. Tuhan mencari yang 1 yang hilang itu. Anak-anak, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita keras kepala, kita menang sendiri, kita merasa diri paling benar. Tetapi ingat, ada Allah yang maha pengampun. Allah yang mengampuni segala dosa kita. Dan di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, hanya ada 1 Tuhan. Hanya ada 1 Allah. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain. Bahkan diri kita pun tidak bisa menjadi Tuhan atas diri kita. Biarlah Tuhan bertata atas kehidupan kita. Karena Tuhanlah yang mengampuni segala dosa pelanggaran kita. Oke anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Roma 16 ayat 27 yang berbunyi demikian. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat ya, Roma 16 ayat 27. Setelah ini anak-anak bisa hafalkan, lalu bisa disetorkan kepada losenya masing-masing. Untuk Batita Balita, dengerin loselina ya, berhenti sampai di bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Jadi cuma sampai di A, 27A. Tapi kelas 1 sampai kelas 7 itu lengkap ayatnya yang ke-27. Oke? Yuk, biarlah setiap kita menjadikan Allah satu-satunya di dalam hidup kita. Tidak ada Allah yang lain. Jangan ada ilah-ilah yang lain. Jangan ada Allah-Allah yang lain. Seperti kisah ini ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, Allah itu jadi murka. Allah jadi marah karena Allah tidak mau diduakan anak-anak. Dia tetap yang nomor 1 di dalam hidup kita. Mari kita terus menjadikan Tuhan yang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Oke? Yuk kita akan bersama-sama berdoa. Soli Deo Gloria. Anak-anak lipat tangan, matanya ditutup, yuk kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan mengajar kami melalui kisah bangsa Israel yang membangun patung anak lembu emas. Dan Tuhan menjadi marah karena hanya Engkau ya Tuhan
satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain. Tuhan berkati anak-anak-Mu di rumah masing-masing, supaya sungguh-sungguh di dalam kehidupan hari lepas hari, setiap anak-Mu, setiap kami hanya memuliakan Tuhan. Satu-satunya Tuhan bagi kemuliaan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa berkati setiap anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, studi mereka, ibadah mereka, iman mereka semakin dikuatkan di dalam menjalani hari-hari ini. Bahkan Tuhan jauhkan daripada mara bahaya, dari penyebaran virus COVID-19, tetapi sungguh perlindungan Tuhan nyata atas hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, jangan lupa ya mengerjakan SOAP-nya untuk firman Tuhan minggu ini. Terus dikirim ke guru kelas masing-masing beserta dengan ayat hafalannya. Nah, minggu ini teman-teman kita juga ada yang ulang tahun loh, San. Wow, Mau siapa tahu? itu? Nah, yang pertama, tanggal 15 Februari. Siapa dia? Kenneth. Happy birthday. Happy birthday, Kenneth. Yang kedua, tanggal 19 Februari. Levi. Happy birthday, Levi. Nah, teman-teman, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman bisa mentransfernya ke rekening gereja. Dan juga bisa dititipkan ke lo sekalian dengan keterangan sekolah minggu. Betul, persembahan untuk sekolah minggu. Sambil memberikan persembahan, kita mau memujikan I love Love you Jesus. Yeah. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, teman-teman, saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita mau pujikan doksologi, dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Yo, semua bangkit berdiri ya. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih
atas segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan keluarga demi keluarga dari anak-anak sekolah minggu GKT Efrata Genteng. Tuhan, mereka telah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami karena anak-anak-Mu memberikan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Berkati pekerjaan kedua orang tua mereka. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati sehingga mereka dengan sukacita, dengan bergantung berserah penuh bahwa Engkau satu-satunya Tuhan atas keluarga demi keluarga. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga mengingat untuk Kenneth dan Levi yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berkati kedua anak ini sehingga Kenneth dan Levi bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati kedua orang tua mereka, berkati Kenneth dan Levi dalam pertumbuhan mereka secara fisik, secara iman kepada Tuhan. Mereka semakin mencintai Engkau. Akhirnya anak-anak yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Jayo, God bless you. Sampai ketemu lagi. Bye.